954-039 dari UPBJJ Surabaya. Pada kali ini kita akan mengamati uji makanan karbohidrat, yang mana pada tujuan pengamatan ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian alat beserta bahannya yaitu ada piring plastik, pipet, kemudian ada pisang, kemudian apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, gula pasir, kemudian kentang, kemudian ada tepung terigunya di sini, dan kemudian yang terakhir ada kalium iodida, yaitu kita menggunakan betadin ya. Kemudian setelah bahan-bahannya sudah kita persiapkan, sekarang kita lanjut ke cara kerjanya. Cara kerja yang pertama yaitu kita mengamati semua pengamatan itu kita catat dan digambar langsung dalam lembar kerja yang sudah disediakan di sini. Ini bagian uji coba karbohidrat. Kemudian yang kedua, susun semua makanan, beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik seperti gambar ini. Setelah itu, kita akan menetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium atau betadin. Nah, pada kali ini kita akan yaitu dengan 2-3 tetes. Kita mulai dari tepung terigu. Kemudian biskuit. Kemudian pisang. Apel. Nasi, kemudian telur rebus, kita ambil putihnya saja di sini. Kemudian pada tahu, margarin, kentang, dan gula pasir. Ini jenang coy. Kemudian kita akan lihat manakah yang berubah warna ungu ataupun biru. Kemudian kita akan catat pada lembar kerja ini. Setelah kita beri tetesan betadin tersebut, kita sudah menemukan hasilnya, yang mana pada hasil pengamatan uji karbohidrat di sini, setelah diberi betadin atau yodium, itu yang berubah warna itu pada nasi, kemudian biskuit, dan juga terigu. Sementara untuk yang lainnya itu tidak berubah warna. Selanjutnya yaitu pengamatan yang kedua, yaitu ada uji lemak. Kalau yang tadi sudah uji karbohidrat, sekarang uji lemak. Pada pengamatan kali ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Kemudian alat dan bahan ada piring plastik, kemudian pipet ini, kemudian kertas coklat, kemudian ada senter, kemudian lilin, sendok, kemiri, wortel, seledri, jagung, singkong, kacang tanah,
pepaya, santan, minyak goreng, susu, kemudian air. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke cara kerjanya. Yang pertama itu buatlah 2 buah kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong. Ini kita sudah persiapkan tadi, sudah kita potong, kemudian kita bedakan nanti pada percobaan air, kemudian pada bahan-bahannya, kemudian ini nanti minyak dan bahan-bahannya. Setelah itu yang kedua, ambil pipet air dengan pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Kita coba yang air dulu. Kemudian ambil pipet yang lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lainnya. Setelah itu, biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sesudah itu, periksa keduanya dengan menghadap cahaya. Ini kita tunggu dulu selama 10 menit, kemudian kita nanti akan melihatnya dengan menggunakan senter. Selanjutnya, pada kertas yang sudah kita teteskan air dan juga minyak, kita sekarang akan melihat hasilnya dengan menggunakan senter. Kemudian kita akan amati dan mencatatnya pada lembar hasil pengamatan. Di sini sebagai contohnya, ini tadi kita sudah teteskan air pada kertasnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, tidak terjadi bekas atau tidak meninggalkan bekas ya, pada air itu tidak ada bekasnya. Kemudian pada hasil minyak, nah bisa kita lihat bahwa pada sampul coklat itu ketika ditetesi minyak akan meninggalkan bekas seperti ini. Ini menunjukkan bahwa di dalam makanan nantinya itu mengandung lemak. Ini sebagai sampel ya, antara air dan juga minyak. Selanjutnya yaitu kita sudah kita siapkan kertas dan juga nomor, nama dan juga bahan-bahannya di sini. Nah, untuk yang pertama yang kita uji yaitu ada kemiri. Kemiri itu tinggal kita usapkan sampai 10 kali ya. Kemudian pada bahan yang kedua yaitu margarin. Margarin di sini. Margarin. Kemudian seledri. Wortel,
setelah kita usap-usap pada kertasnya tadi, itu kita akan tunggu, dan kita tunggu sekitar 5-10 menit. Setelah kita tunggu selama 10 menit, bahan-bahan yang udah dioleskan pada sampul coklat tadi, kita akan melihatnya pada lampu ya. Ini yang pertama ada kemiri. Coba kita kemiri. Ini meninggalkan bekas ya. Kelihatan bekasnya di sini. Berarti kemiri itu termasuk ke dalam bahan makanan yang mengandung lemak. Yang kedua yaitu pada margarin. Ini juga meninggalkan bekas, mengandung lemak berarti ya. Yang ketiga yaitu ada seledri. Ini tidak ada ya, tidak mengandung lemak. Kemudian ada wortel. Wortel juga tidak mengandung lemak. Kemudian jagung. Jagung juga tidak meninggalkan bekas atau tidak mengandung lemak. Kemudian pada singkong. Pada singkong itu dia meninggalkan jejak. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu ada singkong. Ini pada singkong tidak meninggalkan bekas, artinya tidak mengandung lemak. Kemudian ada kacang. Kacang di sini. Kacang meninggalkan bekas, artinya kacang di sini mengandung lemak. Kemudian pepaya. Karena kita olesinnya pepayanya di sini, jadi kita lihat yang di bagian sini. Pepaya tidak meninggalkan bekas atau tidak mengandung lemak. Kemudian pada santan. Nah, pada santan ini meninggalkan jejak ya. Artinya pada santan ini dia mengandung lemak. Dan yang terakhir yaitu ada susu. Di sini susu juga meninggalkan jejak atau dia mengandung lemak. Dari bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan dengan menggosokkan bahan makanan padat yang sudah kita sediakan tadi kepada kertas coklat atau kertas sampul itu, pada bahan kemiri, kemudian margarin, santan, dan juga susu, itu semua mengandung bahan lemak, sedangkan yang lainnya tidak mengandung lemak. Mungkin sekian dari pengamatan kali ini. Selamat berjumpa di video berikutnya.